buat database baru ya. Kita klik kanan saja di sini. Ketika sudah koneksi ke database kita klik kanan, kita create database. Kita taruh GIS WebGIS ya, TRPL WebGIS. Kita buat dulu untuk database-nya ya. Kita di sini taruh database-nya TRPL WebGIS. Kita hanya buat saja namanya dulu ya. Kita tidak perlu mengatur yang lain. Kalau kita sudah tuliskan nama database-nya, maka kita tinggal save ya. Maka nanti di sini akan ada sebuah database baru namanya TRPL WebGIS. Kalau kita lihat di sini belum ada tabel apapun ya. Belum ada tabel apapun, kita klik belum ada tabel apapun, dan extensionnya juga belum aktif ya untuk PostGIS. Nah, sekarang kita akan coba buat kita aktifkan dulu yang ekstensi PostGIS-nya. Sebenarnya kita bisa klik kanan di sini, kita tambah extension, kemudian kita tulis PostGIS. Cuman saya coba menggunakan query saja ya. Kita coba ketik ini. Awalnya mungkin kita coba select dulu ya. Kita cek dulu apakah kita sudah menginstal PostGIS atau belum ya. Contoh di sini kita buka ini query, kita coba jalankan query ini. Kita minta untuk menampilkan informasi terkait dengan PostGIS-nya. Ketika kita jalankan, maka di sini ada perintah error ya, bahwa fungsi PostGIS full belum ada ya. Nah, sehingga kita perlu menginstal terkait dengan extension PostGIS-nya. Kita copy lagi, kemudian kita tambahkan lagi ke sini ya, dan kita jalankan ya. Jalankan di sini. Oke, maka ada pesan create extension berhasil ya. Nah, kalau kita jalankan kembali select full version PostGIS-nya, maka nanti akan tampil informasi kayak gini. Yang tadinya error ya. Dan di sini sebenarnya kalau kita reload ya, kita refresh, maka nanti ada extension PostGIS juga yang akan muncul di sini. Dan kalau kita lihat di tabelnya tadi kan masih kosong ya. Kita lihat di sini sudah ada tabel yang terkait dengan spatial referensi sistemnya ya, SRS-nya. Nah, ini biasanya merujuk ke RSS yang ada di dunia ya. Jadi semua SRS-nya akan ditampilkan ke dalam kolom ini. Kalau teman-teman lihat ya, di sini ini ada banyak sekali spatial referensinya ya. Nah, ini ada name-nya, kemudian ID-nya. Ini semua adalah spatial reference yang merujuk, yang bisa nanti digunakan untuk ketika kita membuat tabel yang ada data spasialnya, maka nanti akan merujuk ke referensi yang kita inginkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian nanti kita akan coba buat ya. Semoga di sini ada. Oh, ini ya. Kita akan coba buat sebuah tabel lokasi ya. Lokasi yang ada geometrinya ya. Kita coba copy, kemudian kita coba jalankan di sini ya. Kita coba jalankan di sini ya. Nah, ini kita akan membuat sebuah tabel lokasi dengan kolomnya ada ID, kemudian ada nama, dan ada geomnya ya. Geom ini kolom geometri sebenarnya, dan tipe datanya itu adalah geometri, dan tipe datanya geometri, jenis datanya adalah point, dan SRS-nya adalah 4326 ya. Kalau kita cari di 4326 ini tadi ya, kita cari ya, where out ID sama dengan 4326. Kita coba buka ya. Nggak ada.
oh, where out SRID ya, sama dengan 4326. Kalau kita buka nanti akan menampilkan ini ya, SRID 4326 ya. Nah, tabel yang kita akan buat tadi dia akan merujuk ke 4326 tadi. Jadi kita akan membuat sebuah lokasi dengan tabel, kita akan membuat tabel lokasi dengan ada referensi spasialnya di dalam dengan merujuk ke referensi spasial 4326. Jadi setiap ini referensi yang global ya, referensi spasial global, sehingga ada juga kalau memang kita mau spesifik lokasi tertentu nanti juga ada. Namun kita di sini kita akan menggunakan terkait dengan 4326 ya, yang versi globalnya. Nah, ketika query ini kita jalankan ya, maka nanti kita akan berhasil membuat sebuah tabel ya. Kalau kita refresh lagi di tabel kita, maka nanti akan ada tabel terkait dengan lokasi. Kalau kita lihat ya, ada kolom ID, ada kolom nama, dan ada kolom geometrinya ya. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan datanya ya, karena ini masih ada barisnya masih kosong. Kita akan coba tambahkan datanya ya di bagian sini kayaknya ya. Ini kita menggunakan perintah insert into ya. Kita coba tambahkan, dimana penjelasannya di sini dulu ya. Tadi saya lupa untuk menjelaskan. Ini contoh struktur tabel spasial ya. Kita akan membuat sebuah kita menggunakan query create table untuk membuat sebuah tabel dengan nama lokasi, di mana di dalam itu ada ID dengan tipe datanya adalah primary key ya, primary key. Kemudian ada kolom nama, tipe datanya itu ada varchar, panjangnya 255. Kemudian ada kolom geom dengan tipe datanya geometri, dan jenis datanya adalah point, dan mereference ke SRS 4326. Ya, kalau kita baca, ID itu merupakan primary key, namanya adalah nama lokasi, geom itu adalah kolom spasial untuk menyimpan titik koordinat. Nah, sekarang kita coba tambahkan datanya ya. Di sini ada perintah insert into lokasi. Kita akan menambahkan data di lokasi, di tabel lokasi, dan akan mengisi kolom nama dan geom. Di sini tidak perlu lagi menambahkan ID-nya ya, karena ID-nya itu akan terisi secara otomatis. Ya. Kemudian di sini ada value-nya, di mana nanti namanya itu adalah kampus XYZ, dan stgeom from text ini, kemudian point itu adalah bagaimana mengubah titik koordinat ya, titik koordinat 106.1451 dan minus 6.2146 ini menjadi data geometri. Jadi ini adalah fungsi untuk mengubah data teks menjadi geometri. Kemudian 4326 adalah kode ya, tadi yang saya sampaikan adalah sistem koordinat global. Nah, sekarang kita coba tambahkan satu data di sini ya. Nah, ini perintah select untuk mengambil data, kemudian perintah insert into ini untuk menambahkan data ya. Kita coba jalankan perintah ini ya. Oke, successful, insert 1 ya. Nah, kalau kita jalankan lagi yang di atas, select insert to ini. Nah, ini sudah ada ya, satu. Namanya kampus XYZ dengan geometrinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat ya, sudah ada ya. Titiknya di sini. Ini nggak tahu kampus apa ini. Nah, titiknya di sini ya. Namanya kemudian kampus XYZ-nya. Nah, ini kita baru bicara soal datanya saja dulu ya. Nanti kita akan bicara bagaimana mengintegrasikan dengan web ya.
Kalau kita lihat kembali sini. Nah, kalau kita mau tambahkan data baru, ya, sebenarnya mudah saja. Kita tinggal bisa mengunjungi sebuah web ya. Kita coba ambil data dari Google Map ya. Google Map ya. Kemudian kita tuliskan ya, kampus CWE Politeknik. Nih. Ya di sini ya. Nah, kita coba ambil koordinatnya dengan mengklik kanan, kemudian kita copy ya. Kemudian kita kembali lagi ke PG admin kita ya. Kita kembali lagi ke PG admin kita ya. Dan kita copy ini ya. Nah, kita sesuaikan nih. Kita O-6 ini posisinya dia di sini ya. Kemudian yang 107 itu posisinya dia di sini. Nah, kita tulis di sini adalah kampus Citra Widya Edukasi Bekasi ya. Kita hapus yang ini. Nah, ini kita coba tambahkan satu data lagi ya. Namanya kampus Citra Widya Edukasi Bekasi, kemudian ada koordinatnya ya. Ini bisa kita ambil dari Google Map. Kemudian kita akan konversi menjadi geometri ya, menggunakan fungsi geom from text, di mana datanya adalah poin. Nah, ketika kita jalankan di sini ya, oke, sukses. Ketika kita reload lagi datanya, kita refresh lagi, maka di sini sudah ada dua data ya. Sudah ada dua data kampus Citra Widya Edukasi Bekasi. Kalau kita lihat di sini, kita view all ya. Nah, sudah ada data kampus Bekasi. Dia adanya di sini ya. Ini kalau kita gedein ya, sudah ada ya. Oh, ini ya. Seperti itu. Jadi di sini tadi ya, kita masih menggunakan dua teknologi tadi ya. Ada PostgreSQL, ada PostGIS, dan ada PGAdmin. Jadi kita menggunakan PGAdmin ini ya, ini yang tampil di teman-teman itu adalah PGAdmin yang kita gunakan untuk mengelola database dari spasial. Jadi silakan teman-teman install. Pertama tadi install PostgreSQL-nya dulu, kemudian install PostGIS, dan terakhir install PGAdmin-nya untuk kita mengelola datanya. Oke, saya rasa itu. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman?